Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Naswa Fionardeta, siswi kelas 8H nomor absen 20 dari SMP Negeri 15 Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, aku akan mendongeng tentang cerita fabel persahabatan yang berjudul Ego yang Mematikan, karyaku sendiri. Simak baik-baik ya. Semua hubungan kasih pertemanan yang awalnya baik-baik saja berbanding terbalik jauh sekali pada waktu itu. Setiap hari, mereka acuh tak acuh satu sama lain. Kalimat pedas terlontar gemilang dari mulut keduanya. Tanpa berpikir panjang, mereka mencari yang baru lalu melupakan hubungan pertemanan yang sudah lama mereka jalin. Tetapi pada akhirnya, mereka kembali kepada kehidupan yang damai abadi. Gauri dan Koura adalah dua binatang yang berbeda, gurita dan kura-kura. Pertemuan pertama mereka adalah saat badai laut musiman. Ketika itu mereka masih bayi. Koura terumbang-ambing di lautan luas ketika sebelumnya ia berada di negara alam. Sulit untuk berenang ke tepian, akhirnya Koura bertemu dengan Gauri yang sedang memangsa ikan kecil. Sampai di atas sana, ia kecewa mendapati tidak adanya cagar alam, hanya sebuah hamparan kecil. Bahkan terlalu kecil untuk disebut sebuah pulau. Karena telah mengetahui bahwa Koura adalah orang yang baik, Gauri kembali menemui Koura, lalu mengajaknya berkenalan. Agar mau diajak berteman baik, Koura menceritakan lebih detail tentang bagaimana ia bisa sampai ke sini. Nyatanya, Gauri tidak butuh banyak balas kasih. Hati Koura sudah terlanjur tenang, karena ia punya teman di tempat yang asing ini. Bermain, tempat tinggal, hingga mencari makanan semuanya bersama. Seminggu sekali, Koura ke laut untuk mencari makanan kesukaannya, yaitu selada segar. Namun, suatu ketika kembali, Gauri yang mulai gelisah, mulai bertanya sana-sini untuk mencari informasi apapun. Namun, ia tidak menemukan titik pasti. Siang hari, di hari berikutnya, pancaran sinar mentari menembus ke bawah sini, telah mampu menghangatkan sebagian air. Beda besar berseluncur begitu saja, mendarat tepat di depan Gauri. Koura kemudian menampakkan kepalanya. "Hai kawan," candanya dengan badan terbalik. "Kemana? Kau kemana? Aku mencarimu lama sekali," amarah Gauri meluap. "Ya maaf, itu di atas sana tadi ada manusia, memberi aku makanan baru. Enak loh, ini bentuknya panjang, warnanya jingga dan rasanya manis. Nggak tahu deh namanya," jawab Koura dengan santai. "Hah? Ada manusia di pulau atas sana? Kau ini jangan mendekat, mereka berbahaya," kata Gauri. "Apa sih? Orangnya baik kok," pungkas Koura. Gauri memaklumi Koura yang memang sudah pernah dirawat langsung oleh bangsa manusia. Mungkin pendapatnya tentang makhluk itu berbeda. Menurut Gauri, manusia lebih menyeramkan daripada seekor paus yang ganas. Begini, dahulu ia sendiri pernah menjadi saksi bagaimana manusia menyiksa kaumnya. Sebuah benda lancip pemanjang setengah tenggelam berada di atas langit air. Gauri bersembunyi di sebalik terumbu sambil menahan tangis akan kepergian teman-temannya. Dari atas, banyak bayangan tangan melempar jaring ke bawah sini. Mereka sedang bermain, tertangkap, lalu diangkat ke dunia yang berbeda. Semenjak itu, Gauri menganggap manusia adalah pemangsa utama di alam semesta. Memang benar pada awalnya Gauri menerima, namun setelah hari itu, Koura lebih banyak menghabiskan waktu di darat daripada di air. Ia hanya kembali sesekali untuk berenang dan menyapa Gauri. Suatu ketika, Gauri yang ingin makan udang segar pergi ke pesisir seberang. Betapa terkejutnya ia tatkala melihat sebuah mutiara laut bercahaya. Gauri mendekatinya. Ia tertawa terbahak-bahak seperti anak kecil saat melihat wajahnya yang terpancar dari pantulan mutiara yang bersinar. Sosok lain muncul dari balik badan. "Hah? Mataku tidak salah lihat," kagetnya ketika menemukan seorang putri duyung yang baru saja menyapanya. Iya, namaku Alura, putri mahkota Ratu Duyung. Aku sebal sekali selalu saja dikurung di istana. Jadi aku kemari. Salam kenal ya," keluhnya sedikit memperkenalkan diri. Dengan mudahnya mereka bisa akrab. Setiap hari berenang di hamparan laut yang membiru, saling melempar cerita kehidupan dan banyak lainnya. "Jangan ya ampun, masa kau tidak tahu cerita nenek moyang? Katanya para duyung itu berbahaya sekali. Mereka kalau marah, ombak besar akan menghantam lautan." "Ih, seram," gerutu Koura. "Mana ada begitu," bantah Gauri mengakhiri percakapan.
Kini keduanya telah kembali asing. Pertemanan lama itu perlahan terganti karena ketertarikan baru. Goura dengan manusia pemberi makanan jingga, dan Gauri dengan putri mahkota ratu. Mereka jarang bermain bersama, bahkan sesekali berpapasan tanpa menyapa. Hingga tiba suatu ketika, Gauri sedang bermain petak umpet dengan Allura. Permainan itu terhenti ketika datang Goura dengan seorang manusia yang berada di alam laut. Mereka itu sedang berenang sembari membawa tombak dan Goura berada di sisinya. Dan kawan lamanya itu berburu. Sampai sekelompok ikan sarden yang sangat banyak berenang ke arah selatan dengan cekatan. Ada apa ini? Berbalik ke arah utara, ombak besar datang siap menghantam mereka. Entah dari mana datangnya ombak itu maju dan semakin dekat. Gauri berenang jauh dengan menyemprotkan tintanya sehingga ia terlempar ke dalam gua bawah air. Dia mengintip manusia berenang keluar dari air disusul Goura. Setelah damai sejenak, Gauri keluar perlahan. Ia menemui Allura yang tiba-tiba muncul dan meluapkan murka akibat keberadaan manusia. Allura memiliki pendapat yang sama dengan Gauri, kalau manusia itu berbahaya. Sementara itu di daratan manusia yang masih terengah-engah berlari ke tendanya, kemudian menuliskan sesuatu di buku, lalu tertawa bahagia dan berkata, "Selesai sudah." Selanjutnya, ia menatap tajam Goura sembari tersenyum sinis. Entah apa tujuannya. Seminggu kemudian, akhir yang hebat terjadi. Festival Bahari Bawah Laut yang diperingati 10 tahun sekali digelar. Gauri menjadi tamu kehormatan tahun ini karena ia adalah temannya Allura. Bahkan untuk pertama kalinya, Gauri dipersilahkan masuk ke dalam istana. Namun tiba-tiba saja, kerang berbising keras. Prajurit ikan Black Marlin berenang ke atas menuju cahaya. Sebuah kapal yang besar tampak jelas bayangannya. Nuansa pesta bahagia berubah menjadi kekhawatiran. Semua berenang tak tentu arah. Sementara Goura dibawa oleh manusia pemberi makanan menemui kaumnya. Astaga, sebuah bom laut diikat pada tempurungnya. Para manusia itu mengenakan pakaian berjas putih, sebagian berkacamata. Banyak yang kemudian menyelam dan sisanya hanya melihat dari laut dengan candaan. Goura dilempar begitu saja ke dalam laut, kemudian tenggelam mengikuti arah penyelam lain. Dengan kostum berenang, para manusia itu berenang jauh ke dalam hingga mendekati istana. "Gawat," kata Goura. Gauri, Allura, dan penduduk lainnya terkejut akan kehadiran manusia. Sang ratu bangkit dari singgasananya. Belut listrik terus saja menyerang, sama dengan manusia yang mulai menggelar jaring ikan, melempar tombak, bahkan seseorang sedang mengaktifkan bom air yang terpasang di tempurung Goura. Gauri yang melihat Goura di genggaman penyelam berusaha menyelamatkannya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong manusia hingga terjatuh. Mereka berpelukan lalu berkata, "Maafkan aku." Kata terakhir keduanya terucap sebelum sihir dari Ratu Duyung dan bom dari manusia bersatu dan bertabrakan. Kekuatan hebat dari manusia dan Ratu Duyung bersatu. Kepunahan spesies hewan dan kematian manusia terjadi bersamaan di hari penting itu. Lantas, kisah persahabatan penuh lika-liku akibat rasa tidak percaya ini berakhir sudah. Mereka telah kembali berteman dalam dunia yang berbeda di alam baka. Selesai sudah pembuatan video dongeng cerita yang berjudul Ego yang Mematikan. Mohon maaf untuk pengambilan video setengah di sekolah dan setengahnya di rumah karena waktu tidak cukup, tidak memungkinkan untuk menyelesaikan semuanya di sekolah. Oke, terima kasih. Salam literasi. Dadah.